dunia wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khilaf rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali ulasan kita seputar ilmu sharaf, masih di pembahasan tentang mahfuz. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Idza amarta minhu qul ta'ala al-asli ir'a ka ir'a wa 'ala al-hazbi ra wa yalzamuhu al-ha'u fil waqfi nahkurah raya raw ray raya raina ila akhir. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Idza amarta ay idza banaita amra al-mukhatabi minhu ay min tara qulta 'ala al-asli ay bi'tibari thubutil hamzati ir'a li'annahu hina izin amrun min tar'a ila akhir. Sekarang kita melihat bentuk fi'il amr dari bentuk mahmuz yang kemarin, yakni ro'a. Kita sudah membahas beberapa bagian awalnya, yakni perubahan bentuk fi'il madhi juga fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia berubah dalam bentuk fi'il amr. Faiza amarta, jika Anda menjadikannya amr, ay idza banaita amral mukhatab, jika Anda membentuknya menjadi bentuk amr, perintah kepada lawan bicara, minhu, darinya, ay min tara, ini dari lafaz tara, qul ta'ala al-asl, Anda katakan berdasarkan asalnya. Asal itu artinya ay bi'tibari thubutil hamzah, yakni dengan patokan tetapnya hamzah. Itu asal pada mahmuz, hamzahnya subut. Nanti ada yang kedua hazf, menghapus hamzah. Kita lihat dulu kalau dia subut, yakni ir'ah. Anda katakan bentuk fi'il amarnya ir'ah. Li'annahu hina izin amru min tar'a, karena pada saat ini, yakni dalam ketentuan asal, dia merupakan bentuk amr dari fi'il tar'a. Fahuzifatit ta'u min awwalihi wa zidatil hamzatul maksuratu fi mawdi'iha wa huzifatil alifu min akhirih. Jadi bentuknya dari asal fi'il mudhari tar'a. Bagaimana membentuk fi'il amr dari mudhari sudah sering kita bahas. Jadi pertama kali dihapus dulu huruf mudhara'ahnya. Jadi dihapus ta dari awalnya. Dan ditambahkan hamzah yang dikasroh pada tempatnya. Kenapa ditambahkan kasroh? Karena nggak bisa dibaca tanpa ada tambahan di depan, karena huruf ra-nya sukun. Jadi tar'a, jadi kata ro'a, ro'a ya ra'. Jadi bentuk fi'il mudhari'nya ini dihapus dulu huruf mudhara'ah. Kalau dihapus dimulai dengan sukun, tidak bisa, maka kemudian diberi hamzah yang dikasrah di depan. Selanjutnya, wa huzifatil alifu min akhirih, dihapus alif di akhirnya. Dihapus alif, maka menjadilah dia ir'a. Hapus
menjadilah dia ir'a ala wazni if'a, sesuai dengan wazan atau pola if'a. If'a itu artinya lamnya hilang. Kayak ir'a, seperti ir'a dari kata ro'a yar'a. Jika dibentuk menjadi fi'il amr menjadi ir'a, dihapus lam fi'ilnya, jadi wazannya if'a. Itu kalau mengikuti asal, yakni dengan subut hamzah. Nah, sekarang ada yang kedua, yakni hazf. Yang qulta 'alal hazf, Anda katakan berdasarkan ketentuan hazf, ai bi atibari hazfil hamzah. Ini dengan patokannya adalah menghapus hamzah, yaitu ra. Ya. Jadi tinggal satu huruf ra. Li'annahu hina izin amrun min tara, karena dalam kondisi ini dia merupakan bentuk amar dari kata tara. Jadi ketentuannya mirip dengan tadi ya. Kita hapus huruf mudharaahnya, jadi huruf taknya hilang, ya, maka tinggal ya, ra yang ada alif di belakangnya ya, baca panjang ra gitu, lalu kemudian dihapus. Ya. Tidak perlu ditambahkan hamzah di depan. Kenapa? Karena dia tidak sukun. Ya. Jadi mahzu li'annahu hina izin min tara mahzuf al hamzah, karena dia dalam ketentuan ini berasal dari kata tara yang dihapus hamzahnya, wa huzifat min hutta, dihapus darinya huruf ta, wa butu dia bi harakati ma ba'daha, dan dimulai dengan harokat yang ada setelahnya, wa huzifatil alifu min akhiri, dihapus alif di akhirnya, dari akhirnya. Asara ra ala wazni fa, maka jadilah ra berdasarkan wazan fa. Jadi tinggal satu huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya hilang. Ain fi'ilnya yang berupa hamzah hazf. Ya, kemudian lam fi'ilnya yang berupa huruf ilat juga dihapus. Wa yalzamu ay yalzamuhu, ya, yalzamuhul ha'u fil waqfi. Ini harus disertai ha ketika waqaf. Ya, bagaimana membaca ra ini kalau posisi waqaf? Ya. Nah, kalau wakaf ketentuannya kan nggak bisa dibaca kalau wakaf, hanya satu huruf kan, maka dia diberi tambahan ha di belakang. Jadi kalau wakaf bacanya roh ya. Ini kalau wakafnya di ujung ya. Kama dzakarahu fi qih, sebagaimana beliau menyebutkan dalam pembahasan qih. Ingat kemarin waktu membahas pola waqaya qi wiqayatan, itu bentuk fi'il amarnya kan juga satu huruf, yaitu huruf qaf di qi. Ya, waqaya qi wiqayatan wa mauqan wa hawakin wa zaqa mauqin qi. Nah, ini kalau waqaf gimana membacanya? Ya, dibaca dengan menambahkan ha di belakang. Ya. Nahu roh. Ya, ini orang roh bacanya. Kalau huruf saja ya roh, tapi kan ini dia baca wakaf tambah ha. Di roh. Kalau dua pelakunya antuma roya. Ya. Kalau banyak antum row. Kemudian kalau anti roy, antuma roya. Ya. Kemudian antuna royna bi fathir ra'i fil jami', dengan memfathahkan huruf ra pada keseluruhannya. Wa bit ta'kid, dengan takkid, ini dengan ditambahkan nun ya, nun takkid atau nun taukid. Itu bisa dua, bisa takkidnya berat, bisa ringan. Nah, ini contoh yang berat dahulu. Royanna bi'adati lamil mahzufati ma'a fathiha, dengan mengembalikan lam yang dihapus tadi disertai dengan memfathahkannya. Ingat,
bentuk asalnya kan tadi apa? Ya, taro ini kan. Ya, jadi huruf yang di belakang ya huruf ya asalnya itu dikembalikan. Ya, kembalikan karena mau diberikan nun taukid ya, tambahkan nun taukid di belakangnya. Jadi kalau dia nun taukidnya berat atau sakilah, jadinya royan. Kalau dua orang royan, ya, ada tasydid panjang ya, royan. Ya, setelah huruf ya dikasih alif tasniyah. Ya, kemudian kalau banyak rawun, jadi bidhamil wawi walam tuhzaf li adami dhammati qabla li adami dhammati qabla tadullu alaiha. Ya, dengan tanpa menghapus, ya, tidak ada yang dihapus karena tidak ada dhammah. Nah, yang adanya yang menunjukkan atas hal tersebut. Jadi tetap. Ya. Kemudian kalau anti royin kasril ya'i. Ini nggak usah saya tulis lagi ya. Nah sama dengan tadi di atas, cuma ditambahkan nun taukid. Jadi walam tuhzab li adami kasratin. Ya, qablaha tadullu alaiha. Tidak dihapus juga karena tidak adanya kasrah yang sebelumnya yang menunjuk atas hal itu. Kemudian kalau dual royani ya sama ya yang di atas. Nah, kemudian roinani ya. Ini kalau bentuk sakilah. Bagaimana dengan khafifah? Kalau ringan ya sebetulnya prinsipnya sama, tinggal yang nun tasydid tadi diganti menjadi nun sukun. Ya, misalnya royan, rawun, ya, royin. Ya, jadi yang tadinya tasydid ganti menjadi sukun. Kemudian sekarang kita lihat isim fa'il. Fa huwa ra'in. Ya, ini isim fa'ilnya ra'in. Ismil fa'il asluhu ra'iyun. Ya, bentuk asalnya adalah ra'iyun. Huzifat dhammatul ya'i listisqaliha 'alaiha. Dihapus huruf dhammah, harakat dhammah pada ya karena beratnya atas. Jadi sekarang kita lihat bentuk isim fa'il. Ra'iyun. Fa'ilun. Ini isim fa'il ya, ra'iyun. Nah, dalam perubahannya ya yang pertama kali terjadi adalah dihapus dhammah yang ada di belakang ya pada huruf lam fiilnya karena berat. Ya, ra'iyun itu berat dalam lisan orang Arab ya, sehingga dhammahnya dihapus. Ingat cuma dhammahnya ya, huruf ya-nya tetap. Ya, ini angka pertamanya. Nah, dalam kondisi ini itu bertemu dua sukun. Ini faltaqa sakinan ya, yaitu apa? Al-ya'u wa tanwin. Yaitu huruf ya. Ya, huruf ya tadi karena dhammah padanya dihapus. Kemudian yang kedua ada tanwin. Ya. Dan lalu dihapus huruf ya. Fa huzifatil ya'u fasara ra'in. Kalau dualnya ra'iyan. Ya. Dua ya, kalau ra'i ini kembali lagi huruf ya-nya dari hapus. Kenapa? Karena tidak istisqal. Tidak ada alasan menghapus. Jadi alal asli sesuai ketentuan asal. Kemudian ra'una juga sama. Ra'u ini berubah ya, asluhu ra'iyuna. Asalnya kan ra'iyuna. Tapi nukilat dhammatul ya, dipindahkan dhammahnya ya ilal hamzati ya ke huruf hamzah, yakni ke huruf sebelumnya ba'da salbi harakatiha, setelah menghapus harokatnya faltaqa sakinan, sehingga bertemulah dua sukun al ya'u wal waw. Jadi huruf ya dan waw. Saya dipahami tidak ya?
Jadi ro'iyuna, nah ini asalnya ya. Ro'iyuna, nah, itu harokatnya dhammah, harokat dhammah yang ada pada huruf ya pindah ke hamzah ya. Jadi berharokat dhammah sekarang hamzahnya ya, sementara ya-nya hilang harokat kan. Berarti ada dua sukun di sini ya dan waw. Nah, itu yang dimaksud dengan bertemu dua sukun ya. Maka dihapus salah satunya. Jadi fahusifatil ya allati hiya lamul fi'il. Dihapuslah huruf ya yang merupakan lamul fi'il. Ya, hapus huruf ya-nya tinggal hamzah langsung bertemu waw, raun. Ya. Kasarah raun. Kemudian kalau perempuan ra'iyatun. Ya, dua orang ra'iyatan. Ya, kalau banyak ra'iyat. Ya, kara'in, ra'iyani, ra'un ya, seperti bentuk ra'a gitu ya. Ila akhirihi min ghairi tafriqah. Seterusnya begitu tanpa ada perbedaan. Jadi sangat mirip dengan bentuk ra'a yar'a. Wa dzaka mar'iyun, ini bentuk fi'il, bentuk isim maf'ulnya ya. Wa dzaka mar'iyun ka mar'i, sama dengan mar'i. Mar'i ya, mirip sekali, hanya hamzahnya ya, satunya alif, satu hamzah. Ya, satunya hamzah, satunya ain. Ini fismil maf'ul dalam bentuk isim maf'ul. Asluhu mar'uyun. Bentuk asalnya adalah mar'uyun. Ijtama'atil waw wal ya. Sabaqat ihdahuma bisukun. Jadi bentuk isim maf'ul ini ya, polanya kan maf'ulun. Mar'uyun. Isim maf'ul. Kemudian di dalam bentuk ini bertemu huruf waw dan ya. Yang mana yang pertamanya itu sukun, ini huruf waw. Yang lebih dahulu adalah waw yang disukun, lalu fakul ibatil waw ya, diubah huruf waw ini menjadi ya, baru digabungkan. Jadi bentuk kedua itu adalah mar'uyun karena bergabung huruf waw ini jadi ya, kemudian bergabung ya, mar'uyun. Nah, itu masih sulit disebut, lalu disesuaikan harokatnya. Huruf ya ini hamzahnya diberi harokat kasrah. Di dalam kasus tadi fasara mar'uyun bi dhammil hamzati fa buddilat dhammatuha bil kasrah ya, diganti dhammahnya menjadi kasrah di salamatil ya, agar bisa selamat sesuai dengan huruf ya. Fasara mar'iyun, maka menjadilah mar'iyun. Ahagaza mar'iyan ya, demikian pula nanti bentuk dualnya mar'iyun, bentuk jamak muzakarnya mar'iyatun, bentuk muannasah mar'iyatani, bentuk dual ya, tasniyah muannas. Ada mar'iyat ya, ini kalau bentuk jamak muannas. Itu bentuk ro'a pada sulasi mujarrad. Nah, kita tuntaskan sekalian dengan bentuk mazidnya ya, bentuk bina'u af'alah min. Jadi bagaimana kalau dia mengikuti pola wazan af'alah ya, darinya ini dari kata ro'a. Berarti mazid bi harf. Ini mukhalifun li akhawatih. Ini berbeda dengan kata yang mirip dengannya, dengan saudara-saudaranya. Berbeda ya. Minnahwi na'a. Ya, misalnya kata na'a. Jadi sekilas na'a dengan ro'a itu kan sama. Hanya huruf nunnya diganti huruf ro ya, dan itu pun sama-sama sahih. Adapun huruf keduanya sama-sama mahmuz, dan huruf terakhirnya sama-sama huruf illah, tetapi sebetulnya berbeda. Ya, ya ani mahmuzal aini wa mu'tallal lam. Yani yang mahmuz ain huruf keduanya dan berilat huruf lam atau yang terakhir. Yani idza banaita babal if'ali min ra'a fa huwa mukhalifun lima idza banaitahu min na'a allazi min
akhawatihi fi annahu tuhzaful hamzatu minal awwali fil madhi wal mudhari' duna tsani 5 marrah. Nah, jika Anda membentuk bab if'al, ini af'ala yuf'ilu ya, dari kata ro'a, dia menyelisihi atau berbeda dengan jika Anda membentuknya dari na'a, merupakan saudaranya. Apa perbedaannya? Bahwa Anda menghapus hamzah ya dari yang pertama, yakni dari kata ro'a. Hamzahnya Anda hapus pada bentuk fi'il madhi dan mudhari dunas tsani. Ini berbeda dengan yang kedua, yakni na'a. Pada kata na'a kita tidak menghapus hamzah. Ya, 5 marrah sebagaimana yang sudah dibahas. Ya, aidan juga yakni kama anna ra'a mujarradan mukhalifun li akhawatihi min nahwi na'a mujarradan kama mar. Kadzalika ra'a mukhalifun laha idza kana mazidain. Ini maksudnya sebagaimana ra'a mujarrad itu berbeda, menyelisihi saudara-saudaranya yang semisal na'a yang juga mujarrad sebagaimana pembahasan sebelumnya. Maka demikian pula ra'a menyelisihinya jika apabila keduanya berada dalam pola mazid. Fa iza banaita babal if'ali min ra'a, kalau Anda bentuk pola if'al ini dari kata ra'a berarti ar'a ya. Fataqulu fil madhi ara. Anda katakan pada bentuk madhi ara bihasfil hamzati asluhu ar'a. Ya, dengan menghapus hamzah. Ya, bentuk aslinya ar'a. Di ar'a nukilat fathatul hamzati ila ra, dipindahkan fathahnya hamzah yang di belakang itu ya, bukan yang di depan. Ar'a ya, itu dipindah ke huruf ra, pindah ke huruf sebelumnya, berarti menjadi apa? Ra-nya yang tadinya sukun berharokat fathah. Kemudian wa husifat likasratil istimal, dihapus hamzah itu karena banyaknya penggunaan. Ya, ingat salah satu dasar penghapusan itu adalah kasratul istimal ya. Sebagaimana kemarin akhaza ya'khuzu amara ya'muru, bentuk amarnya kita tinggal kita menghapus huruf hamzahnya kan, jadi khuz, jadi mur ya. Nah demikian pula kata ro'a ini karena banyak digunakan kasratul istimal, maka juga mengalami hal yang semacam itu, hamzahnya dihapus. Summa qulibatil ya'u alifan, kemudian huruf ya yang terakhir itu diubah menjadi alif fasara ara, jadilah dia ara. Ini tidak usah saya tulis lagi ya. Hakaza ila akhiril amsilah, demikian seterusnya sampai akhir ya, akhir pola itu. Untuk fi'il madhi ya. Wa taqulu fil mudhari, Anda katakan pada bentuk mudhari'nya yuri. Kadzalik, seperti itu juga, maksudnya menghapus hamzah. Karena asalnya itu yur'i. Nah, asluhu yur'i, ada hamzah di situ. Ya, lalu hamzahnya kan nanti dihapus. Jadi pertama kali nukilat kasratul hamzati ila ra, dipindah kasrahnya hamzah, yur'i itu kasrah di situ pindah ke ra sebelumnya. Jadi ra yang tadinya sukun sekarang berharokat kasrah kan. Nah, dipindah ke ra wa husifat, dan dihapus. Dihapus hamzahnya. Kenapa dihapus? Ya itu tadi kasratul istimal. Maka menjadilah dia yuri. Sumahu sifat dhammatul ya, yuriyu tadi ya jadinya ya, yuriyu. Kemudian dihapus dhammah pada huruf ya, fasara yuri, maka menjadilah dia yuri. Wa hakata ila akhiril amsilah, demikian seterusnya sampai akhir pola. Wa idza banaita babal if'ali min akhawati ra'a nina masala. Adapun jika apabila Anda membentuk babul if'al ini dari saudaranya ra'a, maksud saya na'a misalnya, taqulu an ayun i, ini enggak dihapus hamzahnya ya, bi isbatil hamzati fihima, dengan tetap hanya hamzah pada keduanya ya, bisa lihat bedanya ya. Jadi meski bersaudara tapi mukhalif ya, nanti. Mengapa ya? Prinsipnya karena kasratul istimal pada bentuk ro'a sehingga hamzahnya hilang, jadi dia harusnya ar'am jadi ara, yur'i jadi yuri. Nah itu tidak berlaku pada na'a. Na'a itu tetap an'a, yun'i. Nah itu mempengaruhi pola amsilahnya sampai terakhir. Kemudian bentuk masdarnya ira'atan, masdar asluhu ir'ayan.
Untuk asalnya adalah ir'ayan, nukilat fathatul hamzati ila ra. Jadi kan polanya if'alan. If'alan ya, af'ala yuf'ilu if'alan. Harusnya apa? Ir'aan ya, bentuk aslinya ya. Ir'ayan, sorry. Karena huruf ilatnya yang terakhir itu kan ya. Harusnya ir'ayan. Nukilat fathatul hamzati ila ra, dipindahkan ya, sama dengan tadi ya, fathahnya hamzah ya, ir'a ini. Nah, ini dipindah ke huruf ra. Maka ra yang tadinya sukun berharokat fathah, wa huzifat, dan dihapus hamzah. Sekali lagi dihapus di kasratil istimal. Asara ira'an, irayan, maka menjadilah dia irayan. Nah, summa kulibatil hamzah, kemudian diubah jadi hamzah. Annal wawa wal ya iza waqa'at tarafan ba'da alifin zaidatin yuqalaban hamzah. Ya, karena huruf waw dan ya apabila terletak di ujung alif tambahan, maka dia diubah menjadi hamzah. Yang dimaksud ya, terletak huruf ya ini di ujung setelah alif tambahan yang yang ada ya, maka huruf ya-nya ini diubah jadi hamzah. Menjadilah dia fasara ira'an. Ya, jadi ira'an, summa uwidhatit ta'u 'alal hamzatil mahzufah, kemudian diganti huruf ta dari hamzah yang dihapus. Ya, ini tadi ada huruf hamzah di sini, ya diganti menjadi huruf ta marbutah. Meskipun tidak diganti juga boleh ya. Jadi kalau diganti maka menjadilah dia ira'ah, fasara ira'ah ala wazni ifalah, sesuai pola ifalah. Wa yajuzu aidan ira'an ay bila ta'wid. Tapi tetap boleh ya, tetap boleh menggunakan ira'an tanpa mengganti. Jadi boleh ira'an tanpa mengganti, boleh juga ira'ah. Ya. Ada ta'wid, mengkompensasi penggantian hamzah tadi ya dengan ta marbutah. Ya, boleh juga tanpa ta'wid ira'an ya, li'anna ta'widha amrun jaizun la wajibun, karena melakukan penggantian ya huruf sebagai dengan kompensasi tadi itu ta'wid ya, memberikan iwad itu perkara jaiz bukan wajib. Maka bentuk masdarnya Anda boleh katakan ira'atan, bisa juga Anda katakan ira'an. Bahkan boleh juga satu lagi wa yajuzu irayatan. Ya, huruf hamzahnya jadi ya. Ya, bi ta'widhi ta'i ma'a adami qalbil ya hamzah, dengan mengkompensasikan ada huruf ta marbutah ya tanpa mengubah ya menjadi hamzah. Jadi irayatan. Ya-nya tidak diubah. Di anna ya bisababil kita ila iwadi bihi kharajat an kauniha fit tarafi zahiran, karena ya dengan sebab bertemu ta iwad, itu mengeluarkan dia dari posisinya di ujung, itu zahir, jelas. Kan tadi salah satu alasan kenapa ini kita ubah, karena dia posisinya apa? Posisinya taraf, posisinya di ujung setelah didahului oleh alif zaidah. Kan diganti jadi hamzah ini, ira'an ya, jadi hamzah ya-nya. Setelah hamzah yang kedua ini dia hamzah pertamanya hilang. Jadi boleh juga tanpa mengganti. Kalau ada iwadnya, ada ta marbutah, berarti kan dia tidak di ujung huruf ya-nya. Ya, maka berarti tidak diganti dengan huruf, tidak diubah ya-nya menjadi hamzah. Jadi tetap irayah. Boleh begitu ya. Wa huwa murin. Nah, ini bentuk fi'il amarnya. Ya, bikasir ra'i fismil fa'il. Bentuk isim fa'il. Wa huwa murin ya, dengan mengkasrah ra ya, pada bentuk isim fa'il. Asluhu mur'iyun, bentuk asalnya mur'iyun. Ini pola muf'ilun. Nukilat kasratul hamzati ila ra, dipindah kasrahnya hamzah ke ra, wa huzifat, dan dihapus. Kasara muriyun, summa huzifat dhammatul ya, kemudian dihapus dhammah pada huruf ya. Kalau taqasa kinan, maka bertemulah dua sukun, yakni al-ya wa tanwin, huruf ya dan huruf tanwin. Uzifatil ya, maka dihapus huruf ya. Fasara murin,
ala wazni mufin. Jadilah dia murin sesuai wazan mufin. Yang ini nggak perlu saya tulis lagi ya. Kemudian seterusnya murwiyani bihazbil hamzah. Ini kalau dua orang. Ya, muruna kalau banyak, asluhu mur'iyuna. Mirip tadi ya, perubahan sebelumnya. Fahuzifatil hamzatu ba'da naqli harokatiha ila ma qablaha fasara mur'iyun. Dihapus hamzah setelah dipindahkan harokatnya ke huruf sebelumnya. Ya, ini pindah ke huruf apa? Huruf apa? Ya, hamzah dihapus setelah memindahkan harokatnya, berarti pindah ke harokat ra. Fasara muriyun, jadilah dia muriyun. Faknukilat dhammatul ya'i ila ra'i ba'da salbi harokatiha, lalu dipindahkan dhammanya huruf ya ke ra setelah menghilangkan harokatnya. Fal taqas sakinan, maka lalu bertemulah dua sukun, ini huruf ya dan waw. Ya, jadi muruyuna ya, jadi huruf ra-nya kan dhammah dari harokat ya di depan. Nah, harokat ya hilang, jadi sukun dia bertemu dengan waw yang juga sukun, maka dihapus salah satu. Fahuzifatil ya, dihapus huruf ya, fasara murun, jadilah dia murun. Fahiya muryatun, ini kalau perempuan fa'ilahnya ya. Asluhu mur'iyatun, muf'ilatun ya. Kemudian kalau dua orang muriyatan, asluhu mur'iyatan ya. Kemudian kalau jamak muriyat, asluhu mur'iyat. Fahuzifatil hamzatu minal jami'i kama mar, dihapus hamzah dari semuanya sebagaimana bahasan sebelumnya. Jadi kata kuncinya pada pola ra'a ini adalah menghapus hamzah likasratil istimal. Ya, wazakah muran ya, ini bentuk isim maf'ulnya. Fathir ra'i fi ismil maf'ul, dengan memfathahkan ra pada isim maf'ul. Asluhu mur'ayun, asalnya mur'ayun, nukilat dhammatul hamzati ila ra, dipindahkan fathahnya hamzah ke ra, huzifat dan dihapus hamzahnya itu. Tsumma qulibatil ya'u alifan, dan diubah huruf ya menjadi alif. Faltaqas sakinan, bertemulah dua sukun, al alif wa tanwin ya. Fahuzifatil alifu lafzan, lalu dihapus alif itu secara lafaz. Walakin tuktabu khattan bi suratil ya, tapi tetap ditulis ya sebagai bentuk huruf ya, makanya ditulis muron, ada seperti ya di belakang itu sebenarnya adalah alif. Kemudian murayan, asluhu murayan, sama juga ya, diubah. Fahuzifatil hamzatu kama marra ghaira marrah, dihapus hamzah sebagaimana yang sudah sering dibahas, bukan sekali dibahas, berkali-kali. Walam tuqlabil ya'u alifan ma'a taharrukiha wa infitahi ma qablaha, tapi tidak diubah huruf ya menjadi alif padahal dia berharokat dan di fathah huruf sebelumnya. Annaha law qulibat, karena kalau diubah jadi alif, lal taqa sakinan, maka niscaya akan bertemu dua sukun. Humal aliful munqalabatu wa alifut tasniyah, yaitu alif hasil perubahan dan alif tasniyah, alif yang menunjukkan pelaku dua orang. Makanya enggak dijadikan alif ya, karena akan bertemu dua sukun. Fa iza hazabta ihdahum altabasa bil mufradi indal idhafah, kalau Anda hapus salah satunya akan menyamarkan bentuk mufrad ketika terjadi idhafah. Kemudian muraun, ini asluhu murayun ya. Kalau banyak orang, nukilat fathatul hamzati ila ra'i wa huzifat, dipindahkan fathahnya hamzah ke huruf ra dan dihapus. Tsumma qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha, kemudian dihapus atau diubah huruf ya menjadi alif karena berharokatnya dia dan di fathahnya huruf sebelumnya. Altaqa sakinan, bertemulah dua sukun, yakni al alif wal waw, huruf alif dan waw. Fahuzifatil alif, dihapus alif. Fasara muraun, jadilah dia muraun. Kemudian kalau perempuan mur'ah, asluha mur'ayah, nukilat fathatul hamzati ila ra, dipindahkan fathahnya hamzah ke ra, uhuzifat dan dihapus hamzah itu. Tsumma qulibatil ya'u alifa, kemudian diubah huruf ya menjadi alif. Nah, jadilah dia murah. Kalau dua orang muratan, asluhu mur'ayatan, uhuzifatil hamzatu kama mar, dihapus lagi ya hamzahnya sebagaimana sudah dibahas. Wa qulibatil ya'u alifa, diubah huruf ya menjadi alif ya, maka jadilah dia muratan ya. Kemudian kalau jamaknya murayat,
Ya. Asluhu mur'ayat. Huzifatil hamzatu ba'da naqli harakatiha ila ma qablaha ila ma, ya dihapus hamzah setelah memindahkan harokatnya ke huruf sebelumnya. Walam tuqla bil ya'u alifan li alla yaltabisa bil mufradi lafzan, dan tidak diubah huruf ya menjadi alif. Alasannya sama dengan tadi ya, agar tidak iltibas dengan bentuk mufradnya secara lafaz. Kemudian bagaimana bentuk amar pada pola af'ala ini? Wal amru minhu ay min ara yuri, ya. Bentuk amar darinya yang dibentuk amar dari pola ara yuri ini adalah ari. Ari. Mirip sebenarnya dengan tadi ya. Ra satu huruf saja, tapi kemudian ini ditambahkan mazid biharfin, ada tambahan hamzah di depan. Jadi ari. Asluhu turi. Bentuk asalnya adalah turi. Nah, kenapa harokatnya jadi kasroh? Ya karena asalnya turi. Kalau yang tadi kenapa ra jadi harokatnya fathah? Karena asalnya yara. Ya, jadi di sini asalnya turi. Ya, sebagaimana ketentuan membentuk fil amr dari mudhari, hapus dulu huruf mudhari'ahnya. Usifatit ta'u minhu, dihapus huruf ta darinya. Ya, menjadi apa? Kalau dihapus menjadi roy. Ya, asalnya tadi yuri, maka tinggal ri. Ya, turi tinggal ri. Ya, dua huruf kan? Dara dan ya. Fa'adatil hamzatul mahzufah, dikembalikan hamzah yang dihapus, ya kama marra bayanuhu fi sadril kitab, sebagaimana sudah pernah dijelaskan di awal kitab. Husifatil ya'u min akhirih, dan dihapus huruf ya dari akhirnya. Jadilah dia ari. Fabaqiya ari. Kalau dua orang arya, kalau banyak aru. Kalau anti ari, ada ya muannas sama khatabah ya. Kemudian arya kalau dua, arian arina kalau banyak. Arina. Namanya nun niswah di situ ya. Wala yakhfa i'laluha 'ala man ta'ammala fi ma sabaq. Ya tidak samar lagi i'lalnya bagi yang memperhatikan pembahasan sebelumnya. Kalau Anda paham yang sudah dibahas di bahasan yang lalu, insyaallah ini cukup jelas ya. Wa taqulu bitakid, Anda katakan dalam tambahan taukid, di situ ada nun maksudnya ya, di belakang nun taukid. Ariyan, nah ini berarti sakilah bi'adatil ya'il mahsufati ma'a fathiha, dengan mengembalikan ya yang dihapus ya serta fathahnya. Kemudian ariyan nih arun, ya ini bihasbil wawi lidalati dhammatir ra'i, dihapus waw karena sudah ditunjukkan oleh adanya dhammah huruf ra atasnya. Jadi nggak perlu ada wawunya lagi. Ya, apalagi kan itu bertemu dua sukun. Bertemu waw sukun dengan nun yang juga sukun. Kemudian arinna, ini bentuk anti ya, pelakunya anti. Bihasfil ya'i, dihapus juga ya-nya. Ada ya setelah ra itu kan. Kenapa? Karena lidalalati kasratir ra'i 'alaiha, sudah ada penunjukan berupa huruf kasrohnya huruf ra atasnya. Kemudian arian nih kalau dua orang ya sama, muzakkar muannas tidak ada bedanya. Huma antuma ya sama. Kemudian kalau banyak orang perempuan arinan nih ya. Arinan nih kalau asalnya kan arina ya, tapi ditambahkan nun taukid ya, diberi alif arinan. Kemudian wa bin nahi, ya bentuk nahi larangannya, ayat wa taqulu fin nahi, Anda katakan pada bentuk larangan la turi bihasfil ya. Nah, ini lebih gampang lagi, dari kata turi fi'il mudhari ya hapus huruf ya-nya. Kenapa? Karena pada huruf ilat ya. Tentuan nahi itu kan dijazam, huruf ilatnya dihapus, la turi. Kemudian kalau dua orang la turiya, kalau banyak la turu. La turi kalau perempuan ya. Kemudian la turiya ini bihasfin nuni fil jami', dengan menghapus nun pada semuanya. Kemudian la turina ya. Ini bentuk mabni, makanya nunnya tetap ada. Wa taqul, Anda katakan pada bentuk taukid yang bentuk taukid larangan, maksudnya yang diberi taukid, la turiyan ya, dengan tasydid, atau la turiyan dengan sukun ya, kalau dia khafifah ya, bi'adatiya dengan mengembalikannya. La turiyani ya,
Ini kalau dua orang. La turun kalau banyak bihazfil wawi dengan menghapus waw. Ya, kalau disebut hapus waw paham ya? Kenapa? Lidalalati dhammah. Ya, karena adanya dalalati dhammati ra'i 'alaiha. Kemudian la turin bihazfil ya sama juga kan? Kenapa dihapus ya? Lidalalati kasratir ra'i 'alaiha. Wala kemudian la turiyani, la turinan, ini sama juga ya. Kemudian satu lagi sebagai penutup, taqulu fi ifta'ala min mahmuzil fa. Anda katakan pada pola ifta'ala dari mahmuz fa ini wa mu'tallil aini wal mu'tallil ainil wawi ya. Kemudian mu'tal huruf ainnya atau huruf keduanya berupa mu'tal waw, itala contohnya ya. Itala maknanya istolaha. Ya. Itu bentuk asalnya iktawala. Iktawala. Ada hamzah ya, kemudian mahmuz fa dia kan di depan, kemudian ada huruf illat berupa waw. Iktawala pada lam fi'il. Pada ain fi'il, pada huruf kedua. Jadi asal iktawala ini kulibatil hamzatu ya'an, diubah hamzah menjadi ya. Kenapa diubah hamzah jadi ya? Ya karena menyesuaikan dengan apa? Likasrati maqoblaha, dikasrah huruf sebelum. Kemudian wal wawu alifa, kemudian huruf wawunya diubah jadi alif. Iktawala jadi itawala, kemudian wawunya diubah kan? Ya, wawunya diubah kenapa? Kenapa diubah jadi alif? Lin fitahi maqoblaha, karena di fathahnya huruf sebelumnya. Jadi itu aturannya tadi kan, litaharrukiha wan fitahi maqoblaha. Itu sudah jadi semacam kaidah ya. Jadi kalau huruf illat itu berharokat dan sebelumnya fathah, maka dia menjadi alif. Ya kakhtaro, seperti pola ikhtaro yang lalu yang sudah kita bahas. Fi qalbi ainihi alifan, dalam mengubah ainnya menjadi alif. Ain maksudnya ain fiil. Ain fiilnya kan huruf ya di situ. Ikhtayara. Wa fi mahmuzil fa'i wa mu'talil lamil wawi, pada bentuk mahmuz fa mu'tal lami al wawi. Jadi ini sama-sama mahmuz fa tapi huruf illat pada ain fiilnya itu berupa huruf waw. Kalau tadi kan iktawala itu huruf illatnya berupa waw kalau ya. Kalau yang ini huruf illatnya ya sama juga tapi ini di ujung lam fiil. Ya, ini misalnya itala qassara, ya maknanya qassara. Asluhu apa? Italawah. Nah, ini huruf ilatnya di ujung, makanya disebut lam, ya. Mu'talil lamil wawi. Italawa. Italawa ya diubah, ingat hamzahnya karena sebelumnya berharokat kasrah, maka hamzah menjadi ya. Jadi italawa. Italawa wa huruf waw diubah menjadi alif. Kenapa? Litaharrukiha wan fitahi maqoblaha. Ya. Nikuli batil hamzatu ya'an wal wawu ya'an sumal ya'u alifa. Ya, jadi diubah hamzah menjadi ya, juga waw menjadi ya, kemudian ya menjadi alif. Kaqtada sebagaimana iqtada fi qalbi lamihi alifa, ya, di mana ya berubah lamnya menjadi alif. Ya. Asalnya itu iqtada ya. Baik, ini akhir pembahasan mahmuz ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang ismuz zaman wal makan. Ya. Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha